Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan nama saya Raja Diantri Utami, penempatan dari Kantor Bintan. Saya Wardia Rahmi, asal asli Aceh dan penempatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan. Saya Muhammad Haris Nurhuda Nasution, asli Medan, penempatan Kantah Kabupaten Deli Serdang. Saya Injelus Silahi, penempatan Kanta Asahan. Saya Vito Rashid Wibawa, asal Jawa Tengah, penempatan di Kantah Barito Utara, Kalimantan Tengah. Saya Fajri Andika, asli Pasaman, penempatan Kantor Pertanahan Pasaman. Baiklah, di sini kami semua akan membahas tentang keanekaragaman Indonesia, baik dari makanan, adat istiadat, pakaian, dan lain-lain. Yang di sini akan dimulai dengan saya. Di sini saya akan mengenalkan suku Melayu. Yang dimana suku Melayu ini juga tersebar nih di berbagai wilayah di Sumatera, contohnya Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat bagian pesisir, dan tentunya Kepri, di mana adalah asalnya saya. Nah, untuk Melayu ini, kalau bahasanya itu kita bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Makanya mirip-mirip nih sama orang Malaysia. Nah, kalau agama kita mayoritasnya beragama Islam dan sistem kekerabatan kita itu patriarki, yaitu garis keturunannya biasanya mengikuti pihak ayah. Nah, contohnya saya sendiri juga, nama saya tuh ada rajanya nih. Raja ini memang diambil dari namanya ayah. Kalau untuk sastra kita memang lebih terkenal sama pantun, syair, gurindam, hikayat gitu kayak sama seperti Malaysia juga. Terus kalau untuk adat istiadat, nah kalau misalnya pernikahan tuh kita tuh berinai, berarak gitu, adat-adat tepung tawar. Mungkin juga teman-teman bisa jelasin nih di daerah masing-masing gimana gitu kan. Nah, kalau dari makanan nih rendang nih, pasti mikir kok rendang ya kan? Nah, kalau rendang ini tapi kalau di kita beda nih versi Melayunya. Terus juga ada gulai ikan, asam pedas, lempok durian, ya kan dodol. Mirip nih, tapi dodol durian gitu ya. Sama ada nasi lemak. Kalau untuk pakaian sih kita banyaknya gunain kain songket, mungkin akan beda sama di daerah lain, yaitu kain songket itu kain tenun dengan benang emas atau perak dan motifnya biasanya bentuk alam, bunga, atau simbol Islam. Coba deh teman-teman yang lain gimana? Wah, menarik sekali ya. Tapi setelah saya simak penjelasan dari Kak Raja, sepertinya daerah kita memiliki kemiripan, Kak. Di Aceh juga ada tuh yang namanya tepung tawar. Biasanya tepung tawar itu eh, untuk misalnya pulang dari haji, pulang umroh, ataupun ada syukuran tertentu. Nah, selain itu di Aceh juga banyak terdapat suku dan bahasanya. Saya asli Aceh, tapi saya tidak bisa berbahasa Aceh karena saya suku Anik Jame. Jadi penggunaan sehari-hari saya bahasa ibu yaitu menggunakan bahasa Anik Jame yang mirip dengan bahasa Melayu ataupun bahasa Minangkabau. Jadi di Aceh itu banyak sekali orang yang belum tentu bisa berbahasa Aceh. Jadi banyak orang luar kaget pas nyampe di Aceh, kenapa orang-orang asli Acehnya sendiri tidak bisa berbahasa Aceh. Kalau dari makanan di sini makanan khasnya ada kuah belangong, ada dodol, ada tempoyak dari durian juga sama ya. Sama kita. Yang tadi itu Iya, sama. iya. Nah, Itu nah, dari durian yang difermentasi, terus kemudian dimasak gulai, pakai udang, berbagai macam rempah lainnya namanya tempoyak. Gitu. Kalau dari adat budaya seperti yang kita ketahui ya, di sini kan banyak tuh tari-tarian yang sudah diakui oleh UNESCO seperti tari Ratu Jaro kan yang sempat viral di media sosial sebelumnya. Terus dari segi pakaian sama pakai pakaian kurung juga dan mayoritas orang Aceh semuanya berhijab untuk yang muslim, yang muslimah. Yang non muslim tidak diharuskan tapi asalkan berpakaian sopan begitu di Aceh. Makanya julukannya seperti Surambi Mekah.
Kalau daerah lain bagaimana? Wah, sepertinya cukup menarik tadi dari Rahmia. Tapi eh, saya mau menyambung tentang Melayu juga tadi. Tapi saya pengen ngasih tahu sekilas kalau dari diri saya ini sebenarnya bukan orang Melayu, tapi orang Batak Mandailing. Nah, kenapa saya lebih banyak tahu tentang Melayu? Karena ibu saya sendiri darah orang Melayu. Jadi, nah, salah satu yang saya sering temui itu adalah roti jala. Di sini udah pada tahu atau pernah dengar apa itu roti jala? Pernah, pernah, pernah. Belum. Oh, ada yang Belum udah, ada yang pernah? belum. Saya belum. Belum Oh, sih aku Bang. sebagian masih belum tahu ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang roti jala tersebut. Nah, jadi roti jala itu berasal dari salah satu budaya Melayu yang khususnya di Melayu pesisir. Nah, terus kenapa dinamain jala? Karena itu bentuknya seperti jaring, jaring nelayan lebih tepatnya. Bentuknya itu tipis, berlubang-lubang, dan biasanya itu dilipat segitiga atau segi empat, atau ada juga yang digulung kecil. Nah, itu sering disajikan juga dengan kuah kari, mau itu yang versi manis atau versi agak pedas. Biasanya itu pokoknya tetap pakai santan lah. Nah, cara buatnya itu juga sebenarnya saya kurang paham juga seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah penjelasan dari saya mengenai roti jala yang sering saya temui. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menyambung. Menarik sekali nih membahas hubungan kebudayaan Minang dan Batak. Meskipun dari dua suku dan wilayah yang berbeda, Minang dari Sumatera Barat dan Batak dari Sumatera Utara memiliki sejumlah kesamaan dan perbedaan yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Yang pertama itu sistem kekerabatannya. Sistem kekerabatan di Minangkabau itu berdasarkan matrilineal. Harta dan garis keturunan diwariskan melalui perempuan dan rumah gadang menjadi pusat kehidupan dan sosial dan adat. Sementara di Batak itu berdasarkan garis keturunan patrilineal. Garis keturunan dan warisan yang mengikuti laki-laki. Tradisi adat Batak sangat kuat dengan ritual seperti menggonggong haloi serta penggunaan ulos sebagai kain adat. Makanan yang terkenal di Minangkabau itu salah satunya itu rendang. Hingga hidang khas dari Minang ini terbuat dari daging yang dimasak perlahan dengan santan dan rempah-rempah kaset itu terdiri dari serai, daun jeruk, lengkuas, cabai, dan cita rasa yang pedas dan gurih. Rendang bukan hanya sebagai makanan, tapi juga bagian dari budaya tradisi Minang. Oke, sekian. Oke, baik. Cukup menarik penjelasan dari Bang Fajri dan teman-teman sekalian. Eh, yang mana tadi mengatakan kalau suku Batak dan suku Minang itu cukup identik. Nah, dan suku Melayu juga cukup identik. Sebelum saya menjelaskan tentang suku Batak Toba, suku saya sendiri, saya mau coba menarik ke sejarahnya dulu. Kenapa hampir semua tadi penjelasan dari kakak dan abang sekalian tentang Melayu dan Batak Minang itu hampir sama, persebaran budaya Melayu. Nah, budaya Melayu itu ada terbagi atas dua, ada Proto Melayu sama Deutero Melayu. Proto Melayu itu adalah Melayu tua, yang dimana persebarannya itu dari Kalimantan, Nias, dan Toraja, Sulawesi, seperti itu. Sementara dia dari Deutero Melayu atau yang biasa disebut Melayu Muda, itu persebarannya di daerah Sumatera. Identik makanan khas yaitu namanya Naniura. Pada zaman dahulu, pada zaman raja-raja Batak dulu, Naniura itu adalah makanan khas untuk raja, tidak disajikan untuk masyarakat biasa. Nah, dulu Naniura itu disediakan pada awalnya bukan dibuat dari ikan mas, tapi dulu ada namanya ikan ihan Batak. Jadi namanya ihan Batak, sejenis ikan air tawar juga, cuman sekarang itu populasinya sudah menurun karena kondisi air di sekitaran Danau Toba itu sudah mulai keruh. Nah, sekarang digantilah dengan ikan mas. Nah, ikan mas lah jadi bahan utama dari pembuatan Naniura ini. Cara pribadi, saya sendiri kurang suka untuk memakan Naniura. Tapi saya tetap memakannya. Tapi kalau secara langsung bukan makanan favorit saya sih mencoba makanan Naniura itu. Dan itu sih yang bisa saya sampaikan terkait dengan keanekaragaman yang
ada di Indonesia. Menarik nih. Kita kalau bicara ke aneka tuh wah, sangat banyak sekali ya ternyata. Ada yang dari Aceh, Melayu, Batak, Minangkabau, dan saya sendiri yang dari suku Jawa ini. Nah, bicara tentang suku Jawa tuh, teman-teman tahu kan yang namanya Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Tahu? Tahu, tahu. Nah, itu tuh salah satu peninggalan sejarah dari Jawa ya. Jadi budaya-budaya yang di sana tuh kental, masih kental. Terus bahasa ya, untuk bahasa sendiri di Jawa tuh ada bahasa Jawa Kromo namanya. Nah, Kromo itu ada Kromo Inggil, Kromo halus. Nah, itu digunakan sendiri-sendiri, ada tingkatannya tuh. Terus eh, bicara tentang kuliner sendiri, di Jawa tuh ada yang namanya lumpia, ada yang namanya gudeg. Gudeg tahu kan teman-teman gudeg? Nah, Tahu, gudeg tahu. sendiri itu olahan dari nangka yang belum matang lah ibaratnya. Nah, itu tradisi sendiri ya. Di Jawa sendiri itu ada tradisi tari. Salah satunya tuh reog. Nah, reog sendiri itu banyak macam-macamnya juga. Kemudian ada tradisi juga wayang. Wayang itu masih terbagi juga tuh. Jadi banyak, ada wayang kulit, ada wayang golek, ada wayang wong. Nah, yang paling menarik itu wayang kulit. Kenapa tuh? Nah, karena wayang kulit itu bicara tentang biasanya tentang sejarah. Mungkin sejarah tentang Mahabharata, bisa aja tuh bicara tentang sejarah tentang Indonesia. Kadang tuh juga berbicara tentang eh, dalang itu berbicara tentang kejadian-kejadian saat ini. Nah, itu. Makanya kadang wayang itu digunakan untuk melestarikan budaya sekaligus mempromosikan bangsa kita. Tuh. Nah, yang paling menarik juga tuh di Jawa untuk pakaian sendiri dalam pernikahan ada yang namanya pakaian beskap biasanya yang digunakan untuk pernikahan. Untuk cowok ya itu. Terus untuk cewek biasanya pakai jarik. Nah, itu sih dari Jawa sendiri. Pokoknya Mas, banyak sekali kalau sih. kalau nikah pakai baju warna hitam itu apa namanya ya? Yang bajunya Oh, hitam itu. itu kainnya tebel itu? Ya, itu kayak jas itu kan, Kak? Nah, itu namanya beskap. Biasanya dipakai Bisa. untuk pernikahan. Tua. Oke, berarti semua sudah menyampaikan dari daerahnya masing-masing, perbedaan kita juga terlihat gitu ya, banyak perbedaan dari adat istiadat, bahasa gitu ya. Jadi memang Indonesia itu merupakan negara yang kaya banget akan keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan, sosial budaya. Jadi ini tercermin itulah tadi adat istiadat, ada dari bahasa, agama, kesenian gitu ya yang memang dimiliki oleh setiap suku bangsa di seluruh pelosok Nusantara. Jadi setiap daerah memiliki ciri khas budaya yang unik, seperti tadi juga ada upacara, pakaian, rumah adat, tarian juga, musik dan lain-lain. Jadi keberagaman ini tidak hanya memperkaya hazanah budaya nasional, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan keanekaragaman sosial budaya sebagai warisan berharga yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Keanekaragaman ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia hidup dengan perbedaan yang sangat kaya, yang membentuk identitas bangsa. Meski berbeda, seluruh perbedaan tersebut tetap bisa hidup berdampingan secara harmonis dan saling melengkapi. Sekian mungkin dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.